Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah kewarganegaraan untuk melanjutkan kembali materi terkait harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara yang sebelumnya sudah kalian pelajari pada bagian 1, di mana pada bagian 1 kalian sudah belajar terkait pengertian dari hak dan kewajiban, kemudian adanya korelasi antara hak dan kewajiban. Selanjutnya ada sumber politik, historis dan sosiologis dari hak dan kewajiban warga negara, dan juga dinamika dari hak dan kewajiban negara dalam berbagai aspek. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi terkait materi tersebut. Semoga semuanya sudah siap untuk mengikuti perkuliahan ini. Oke, baiklah. Kalau ditanya apa sih esensi dan urgensi hak dan kewajiban dalam warga negara, kita dapat melihatnya dalam berbagai pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan agama. Oke, disebutkan Pancasila sila pertama menjadi basis dari sila-sila lainnya. Nah, kita tahu Pancasila itu susunannya adalah hierarkis piramidal. Ya, artinya sila pertama mendasari sila-sila berikutnya. Masih ingat kan ya sila pertama apa? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, melalui pendekatan agama ini kita bisa mengartikan bahwa dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan hak dan kewajiban di negara kita didasari oleh sila pertama. Ini dapat kita lihat buktinya yaitu pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara juga menjamin kebebasan beragama bagi tiap warga negaranya. Oke, jadi memang hak dan kewajiban ini memang penting. Sumbernya, dasarnya itu harus jelas. Jadi sudah paham ya bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan pilihannya, dan itu dijamin dalam undang-undang. Mari kita lihat dari pendekatan pendidikan dan kebudayaan terkait pentingnya atau urgensi dari hak dan kewajiban warga negara. Nah, kalau kita melihat pendidikan dan kebudayaan itu dua hal yang sangat erat. Jadi pendidikan diselenggarakan dalam rangka proses pembudayaan. Oke. Nah, kita tahu tujuan dari pendidikan di Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 31. Nah, dalam hal tersebut negara memiliki kewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Nah, kita tahu proses pendidikan ini tidak hanya berupa transformasi ilmu, transformasi teknologi dari generasi tua ke generasi muda, tetapi jauh lebih dari itu. Pendidikan selalu berjalan prosesnya, tidak memandang usia, seiring dengan waktu tentunya. Nah, untuk apa? Yaitu untuk mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Nah, harapannya semakin ke depan peradaban di Indonesia semakin maju. Tentunya dengan tetap tidak melupakan budaya kita sebagai orang Timur. Peningkatan pendidikan, pengetahuan, kemajuan teknologi tetap tidak boleh meninggalkan aspek jati diri bangsa kita sebagai bangsa Timur. Nah, dalam hal ini negara memang berkewajiban untuk memberikan, menyelenggarakan pendidikan yang optimal bagi warga negaranya. Oke, jadi tidak ada alasan bahwa untuk mencapai pendidikan itu menjadi sebuah halangan bagi warga negaranya dengan serentetan A, B, C, D, dan seterusnya. Dan kita juga perlu mengetahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mentargetkan
di tahun 2025 untuk bisa mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, yang terampil dan kompetitif. Nah, dari aspek pendidikan dan kebudayaan, seperti yang tadi sudah sempat disampaikan, bahwa tujuan pendidikan di Indonesia di tahun 2025 adalah menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. I2C dan K 2025 meliputi apa saja? Yang pertama yaitu cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional dan sosial, cerdas secara intelektual, cerdas kinestetik, dan kompetitif. Nah, cerdas secara spiritual artinya manusia Indonesia itu harus mampu mengolah hatinya, mengolah hati nuraninya untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia. Kemudian cerdas secara emosional dan sosial, harapannya manusia Indonesia mampu mengolah rasa dengan baik, mempunyai sensitivitas yang baik terhadap sosial, terhadap lingkungan, dan mampu mengelola rasa dengan baik sehingga tidak menjadi manusia yang gampang diprovokasi, manusia yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, dan sebagainya. Cerdas yang ketiga yaitu cerdas intelektual. Nah, tujuan pendidikan tentunya ingin menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, yang mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta mampu mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah cerdas kinestetik. Artinya, manusia Indonesia harus mampu mengolah raganya dengan baik supaya mempunyai raga yang sehat, yang terampil, yang energik. Mungkin kalau orang Jawa bilangnya trengginas gitu ya. Nah, dari 4 kecerdasan ini, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik akan melahirkan manusia Indonesia yang kompetitif, yang mau bersahabat dengan perubahan zaman, inovatif, kreatif, produktif. Itu harapannya. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan pada pendekatan yang ketiga terkait esensi dan urgensi dari hak dan kewajiban, yaitu pendekatan perekonomian dan kesejahteraan nasional. Nah, terkait hal tersebut diatur dalam pasal 33 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 34 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Nanti kalian bisa lihat sendiri bunyi pasalnya seperti apa. Nah, terkait dengan perekonomian dan kesejahteraan nasional, kita tahu bahwa perekonomian kita didasarkan atas asas kekeluargaan. Artinya apa? Perekonomian ditujukan agar semua rakyat bisa menikmati hasilnya, bisa bekerja sama untuk mewujudkan ekonomi adil dan merata. Oke. Ya, jadi oleh karenanya memang sektor-sektor tertentu itu memang dikuasai oleh negara supaya kepentingan masyarakat terkait dengan ekonomi bisa terpenuhi, supaya ekonominya bisa adil dan merata. Oke, nanti kita lihat seperti apa saja implikasinya. Oke, baiklah. Ini adalah implikasi dari pengaturan hak dan kewajiban warga negara melalui pembayaran pajak dan manfaat yang diterima. Nah, kita lihat di sini perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional ini bisa kita lihat dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Yang pertama, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tentunya supaya tidak terjadi monopoli dari suatu perusahaan swasta ya, misalnya seperti itu. Yang kedua, bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, yaitu pasal 33 ayat 3. Kemudian, perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Itu pasal 33 ayat 4. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Dan yang terakhir, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Oke, kita masuk ke pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa usaha hankam negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat sebagai Sishankam Rata oleh TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Nah, pengaturan fungsi dan tugas dari TNI dan Polri terkait dalam hal pertahanan dan keamanan itu diatur lanjut dalam undang-undang, tentunya bertujuan agar meningkatkan profesionalitas dari kedua lembaga tersebut. Nah, kita sebagai rakyat tentunya juga harus mendukung usaha pertahanan dan keamanan negara kita sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya? Baiklah adik-adik mahasiswa, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kita kali ini terkait hak dan kewajiban negara dan warga negara bagian 2. Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami dan nanti bisa kalian kembangkan sendiri dan tentunya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas kita pada pertemuan kita kali ini yaitu silakan kalian buatkan implementasi dari Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025 versi kalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan diunggah pada halaman yang sudah disediakan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sehat.